Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika saya masih berada di bangku sekolah dasar, orang tua saya selalu berpesan kepada saya kalau nanti ketika pulang, tidak usah untuk menunggu papa atau mama untuk menjemput. Orang tua saya akan mengutus orang lain, yaitu petugas antar jemput untuk pergi ke sekolah dan menjemput saya dari sekolah. Mendengar pesan dari kedua orang tua saya tersebut, saya pun tidaklah ragu-ragu untuk ikut petugas antar jemput tersebut, karena orang itu adalah yang ditugaskan oleh orang tua saya untuk menjemput. Pada teks yang kita baca hari ini menceritakan tentang peristiwa sebelum Yesus pergi untuk naik ke surga. Yesus mengatakan bahwa Ia akan berjanji untuk mengutus Roh Kudus agar turun ke atas para murid. Ketika para murid mendengar hal itu, seharusnya mereka tidaklah perlu untuk ragu-ragu mengikuti perintah dari Roh Kudus. Tujuan dari kedatangan Roh Kudus juga jelas, agar mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksinya dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan semuanya itu, para murid haruslah berpegang pada kuasa Roh Kudus, pada ayat 8. Mereka tentu tidak akan berhasil, bila tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidup mereka. Dengan kuasa dari Roh Kudus, mereka dimampukan untuk melanjutkan karya dan pelayanan Yesus di dunia ini, yaitu mengajar, bersaksi, dan bahkan, untuk membuat mukjizat sekalipun. Pertanyaan refleksi untuk kita hari ini yaitu, maukah kita untuk terus melanjutkan karya Kristus hingga kedatangannya yang kedua kali? Teruslah meminta pertolongan Roh Kudus, untuk dapat melakukannya.